Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Umi Hanun. Saya mahasiswa STAI Darut Tauhid, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 5. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Identitas Nasional, yaitu Lambang Negara Garuda Pancasila. Baik, lambang negara diambil dari tradisi negara Eropa, merupakan desain yang digunakan oleh orang atau sekelompok orang tertentu dan digunakan untuk bermacam-macam tujuannya. Nah, tentunya Indonesia dalam pembentukan lambang negaranya ini memiliki tujuan besar untuk Indonesia ke depannya. Sejarah mencatat bahwa menurut Fathurrahman Nur SH.M.Hum dalam analisisnya pada kategorisasi sejarah pembuatan lambang negara, di sini terdapat panitia teknis bernama Panitia Lambang Negara, yaitu yang dibuat pada 10 Januari 1950 yang dikoordinatori oleh Sultan Hamid II dan diketuai oleh M. Yamin yang beranggotakan Ki Hajar Dewantara, M. Aplausi, Muhammad Natsir, dan Purbatjaraka. Dalam perancangan lambang negara Indonesia ini berawal dari sebuah sayembara yang diikuti oleh 15 seniman sampai pada hanya 2 rancangan saja yang terpilih. 2 karya rancangan yang terpilih tersebut adalah karya M. Yamin dan karya Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ini bertolak pada sesi selanjutnya disebabkan terdapat matahari yang melambangkan Jepang, dan yang diterima adalah karya Sultan Hamid II. Gambar Sultan Hamid II ini terinspirasi dari arca Garuda Wisnu yang ditemukan di Trawasjati. Garuda Wisnu ini digambarkan bertubuh emas, berwajah putih, dan bersayap merah. Tentunya Sultan Hamid II ini memiliki sebuah filosofis yang kuat mengenai burung Garuda ini. Seperti apa filosofisnya? Filosofi burung Garuda. Menurut M. Yamin, dalam 6.000 tahun, simbol burung Garuda, kendaraan Dewa Wisnu yang dikenal pada abad ke-5, dalam mitologi Garuda mempunyai kisah di mana ia berhasil membebaskan ibunya dari cengkeraman perbudakan. Simbol ini banyak dipakai oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti Kerajaan Majapahit, Janggala, dan lainnya. Ternyata tidak hanya sampai di situ saja pembentukan lambang negara Garuda ini dibentuk, sebab masih ada 4 tahap pembentukan sampai diresmikan penggunaannya hingga saat ini. Tahapan perancangan bentuk lambang negara. Yang pertama, Garuda masih bertubuh mitologi. Yang kedua, diganti karena seperti lambang Amerika. Yang ketiga, diperbaiki kembali namun masih tanpa jambul dan posisi cakar berada di belakang pita. Sehingga yang keempat telah disempurnakan dan digunakan sejak 1950 hingga saat ini. Sempurnanya lambang negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang diundangkan oleh M. Nasrun. Sempurnanya pembentukan lambang negara Garuda Pancasila yang telah resmi digunakan hingga saat ini tentunya ditorehkan melalui harapan-harapan besar yang penuh makna, terutama pada bagian-bagian tubuh Garuda yang dirancang oleh Sultan Hamid II dan perisai yang berada pada depan dada Garuda yang berisikan 5 sila yang telah dirancang oleh panitia pembentukan lambang negara. Makna lambang negara. Lambang Pancasila pada perisai di dada Garuda hanya diusulkan oleh 5 orang dari tim ini. Mereka adalah Muhammad Natsir yang membentuk lambang bintang, rantai oleh Sultan Hamid II, pohon beringin oleh R.M. Ngabehi Purbatjaraka, kepala banteng oleh Muhyamin, serta padi dan kapas yang diusulkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada ekor. Baik, ada pun 5 sila yang tentunya harus kita benar-benar hafal. Itu memiliki urgensi yang terangkum pada urgensi lambang negara Garuda Pancasila. Maka kali ini kita akan melihat dari sisi urgensi secara fungsional. Urgensi lambang negara, salah satunya adalah fungsi integratif, yaitu fungsi Pancasila menjadi dasar toleransi dan kerukunan antara umat beragama di Indonesia.
Ada pita putih yang membentang di bawah Garuda yang dicengkram oleh kakinya, yaitu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, yang artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Baik perbedaan secara bahasa, adat kebiasaan, budaya seni, sampai pada peribadatan. Namun disitulah kekayaan Indonesia dengan keanekaragamannya, sehingga tentunya akan terbentuk sebuah normatif yang berusaha membantu berjalannya perbedaan itu sesuai dengan etika dan moral yang ada. Kemudian fungsi normatif, yaitu fungsi Pancasila sebagai alat penentu norma-norma hukum, moral, dan etika bagi bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi sumber moral dan etika yang mengatur perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dengan dibentuknya normatif, harapannya bangsa Indonesia dapat juga berkembang maju tanpa melupakan nilai budi luhur yang telah ada sejak dahulu. Sebenarnya masih banyak yang lainnya, tapi ini yang terakhir yang saya sampaikan, yaitu ada fungsi dinamis, yaitu fungsi Pancasila sebagai alat pendorong kemajuan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Baik, alhamdulillah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan ada sedikit closing di akhir video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota Baru